Dalam beberapa waktu terakhir, muncul banyak pemberitaan di berbagai media massa yang menyebutkan adanya tindak pidana dan kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah dalam kerjasama penyelenggaraan layanan 3G antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media atau IM2 dan penetapan Indar Atmanto, mantan Direktur Utama IM2 sebagai tersangka. Sejumlah organisasi dan asosiasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menyayangkan bahwa terdapat kejanggalan dalam kasus ini. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dinilai tidak konsisten dalam melihat kasus ini secara menyeluruh. Selain itu, sikap Kejaksaan Agung yang bersikeras bahwa kasus ini terdapat unsur pidana membuat iklim investasi di sektor telekomunikasi Indonesia menjadi tidak pasti dan akan membawa dampak buruk pada potensi hilangnya investasi. Dan bila kerjasama antara Indosat dan IM2 dianggap sebagai sebuah pelanggaran, maka hal ini akan berdampak besar terhadap berhentinya seluruh usaha pelayanan yang terkait dengan internet di Indonesia, seperti pelayanan jasa telekomunikasi antara instansi pemerintahan, manufaktur, perbankan, pendidikan, warnet, dan industri penunjang TIK lainnya. Ya, update kasus IM2 Indosat, dan bicara masalah update, saya ingin pertama-tama ke Bang Luhut. Seperti apa nih update terbaru dari kasus ini? Ini apakah salah tafsir atau kriminalisasi? Jadi kriminalisasi di sini kan seperti ketika pers mengatakan kenapa digunakan KUHP terhadap pers, kenapa bukan undang-undang pokok pers gitu. Nah, kemudian pers menggunakan istilah kriminalisasi. Jadi di kepengadilan kami katakan bahwa ini jangan-jangan kriminalisasi gitu. Karena apa? Jaksa ini tidak menggunakan undang-undang telekomunikasi, tapi menggunakan undang-undang tipikor gitu. Kita juga mengatakan, atau mungkin salah tafsir. Nah, salah tafsir dalam arti sebenarnya dia mengerti nggak sih apa yang sedang dibicarakan? Nah, yang dia katakan adalah bahwa IM2 itu menggunakan frekuensi gitu. Padahal IM2 itu menggunakan jaringan dari Indosat yang memang diwajibkan oleh undang-undang supaya lebih banyak lagi orang yang menikmati. Jadi seolah-olah jaringan dengan frekuensi itu dua hal yang berbeda. Padahal dalam bertelekomunikasi itu satu kesatuan. Nggak mungkin jaringan itu bisa digunakan bertelekomunikasi kalau tidak ada frekuensi gitu. Nah, jadi karena itu dipisahkan, jadi seolah-olah ada kewajiban yang tidak dibayarkan kepada negara, maka itu korupsi, kata Nah, ini betul-betul kita katakan jangan-jangan salah tafsir, artinya melihat undang-undang dengan objek yang lagi dibicarakan gitu. Tapi Bang, bicara masalah salah tafsir ini dari siapa ini yang membuka atau istilahnya bilang bahwa ini adalah salah tafsir atau mungkin juga hal yang tidak berhubungan, itu dari kan siapa? Pertanyaannya tadi update itu ya. Jadi yang saya ceritakan ini kan yang menjadi kasus sekarang di pengadilan ya. Saya tidak membicarakan proses peradilannya, saya membicarakan kepedulian masyarakat, sehingga mungkin saya diundang di sini karena ada pertanyaan, kemudian saya jawab. Jadi di dalam surat dakwaan yang sekarang masih dalam proses apakah dakwaan ini bisa diterima atau tidak, nanti hakim akan menentukan pendapatnya Senin depan. Ya, kita katakan itu tadi salah tafsir dalam arti, loh, yang dibicarakan ini adalah IM2 menggunakan jaringan dari Indosat, sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang supaya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menggunakan atau akses informasi gitu, menggunakan telekomunikasi kan begitu. Tapi dia bilang, oh kamu tidak hanya menggunakan jaringan, tapi kamu juga menggunakan frekuensi gitu kan yang digunakan. Nah, dan kamu tidak bayar BHV frekuensi, kamu tidak bayar upfront fee, jadi totalnya 1,3 triliun katanya. Jadi betul-betul ini apa kita katakan ke pengadilan kemarin, apakah ini salah tafsir atau kriminalisasi seperti undang-undang pokok pers? Tapi setelah saya lihat jawabannya atas apa yang kita kemukakan itu semakin nyata lagi bahwa memang sungguh-sungguh ini keliru. Sehingga saya katakan ini tidak lagi salah tafsir atau kriminalisasi, ini sesat ini. Jadi kalau ini diteruskan, maka ini peradilan sesat, dan itu bahaya itu, dan harus dihentikan. Nah, kalau dari Marcel sendiri, Ibu Dewi melihatnya seperti apa? Apalagi Indosat dan juga IM2 juga merupakan di bawah dari Marcel kan. Terus dengan adanya tadi jaringan dan juga jasa itu bisa dijelaskan mungkin.
Jadi di industri telekomunikasi itu ada untuk komunikasi untuk umum itu ada dua pemisahan besar, yaitu mengenai penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa. Kemudian penyelenggara jaringan sendiri ada jaringan tetap dan jaringan bergerak. Di mana jaringan bergerak itu ada juga salah satunya jaringan bergerak seluler. Nah, dalam kasus IM2 dengan Indosat ini, si IM2 ini adalah penyelenggara jasa. Dia itu adalah penyedia jasa internet. Jadi dia masuk dalam kategori penyelenggara jasa. Sedangkan Indosat sendiri masuk dalam penyelenggara jaringan bergerak seluler. Nah, jaringan bergerak seluler itu adalah suatu kegiatan industri yang memerlukan modal yang cukup besar. Jadi dia harus membangun semua jaringan selulernya dan kemudian dia menyediakan jaringan untuk dipergunakan baik untuk masyarakat maupun juga untuk penyelenggara jasa. Nah, karena penyelenggara jaringan ini memerlukan modal besar, tentu kita memerlukan juga ada penyelenggara jasa-jasa. Salah satunya jasa internet, di mana untuk jasa internet ini dia tidak diharuskan untuk membangun jaringan, tapi cukup menyewa. Itu begitu amanat undang-undangnya di pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 itu dikatakan bahwa dia menyewa. Kalau memang tidak ada jaringannya baru dia membangun sendiri. Nah, dalam hal ini IM2 itu menyewa jaringan dari PT Indosat. Jadi dikatakan oleh Bang Luhut bahwa dalam jaringan itu sudah embedded ada frekuensinya. Dalam hal ini 2,1 GHz itu ya untuk 3G. Jadi itu sudah embedded di sana. Jaringan itu tidak akan berfungsi tanpa frekuensi. Jadi harusnya penyewaan jaringan itu sudah termasuk dengan frekuensinya langsung. Kita tahan dulu, tapi saya juga ingin menanyakan ke Bang Tantowi. Ini quote on quote nih Pak, Bang. Apa yang terjadi di kasus IM2 ini semakin menunjukkan kepada kita kalau secara gamblang ya bahwa ada yang salah dalam sistem peradilan dan intinya ada bentuk penzoliman terhadap suatu usaha yang bersifat pelayanan publik. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut, Bang. Undang-undang untuk mengatur industri telekomunikasi ini kan sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Kemudian ada peraturan pelaksanaannya. Ya kan udah jelas. Artinya kalau kita ingin menegakkan apa yang disebut dengan kepastian hukum, sesuatu yang sudah sangat dirindukan oleh para pelaku industri, apalagi investor, ya kita harus mengacu kepada undang-undang itu. Ya. Nah, ini kasus sebagaimana yang disampaikan secara terang benderang oleh Bang Luhut tadi, ini kasus yang konotasinya itu spesialis, kasus yang khas, khusus. Nah, jadi membutuhkan ya payung hukum yang juga bersifat lex specialis. Jadi kalau misalnya analogi sangat sederhana, ada orang nabrak terus orang itu meninggal, mestinya undang-undang yang dipergunakan itu adalah undang-undang lalu lintas. Ya, bukan KUHP ya atau undang-undang lain yang bersifat generalis. Nah, ini kalau misalnya dikabulkan oleh hakim tipikor, maka dampaknya itu secara politik ya, kemudian juga secara investasi itu akan menurut kami itu akan sangat dahsyat. Orang akan ragu-ragu saja ya untuk melakukan investasi di Indonesia. Tidak ada lagi sebagaimana yang saya sebutkan berulang-ulang, setiap kali orang akan berinvestasi di Indonesia, maka orang memilih untuk berhubungan dengan kejaksaan. Tidak ada lagi orang yang akan berhubungan dengan Kementerian Teknis karena tidak ada gunanya. Ya, lebih bagus orang berhubungan ke Kejaksaan Agung bertanya, ini kira-kira melanggar atau tidak. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini berarti tidak ada kepastian hukum, sekaligus wibawa pemerintah juga dipertanyakan besar. Kita tahan dulu dan kita harus break dan tetaplah bersama kami di ICT4 Indonesia. Kami akan segera kembali.